Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Misbahul Bari, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 410141955. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konservasi limbah padat, terutama sampah plastik yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah didefinisikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah telah menjadi masalah yang serius bagi hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Jenis sampah yang paling sering menjadi masalah adalah sampah plastik. Berdasarkan perkiraan World Economic Forum atau WEF, akan ada lebih banyak sampah plastik daripada ikan di lautan pada tahun 2050 nanti. Jika perkiraan tersebut benar-benar terjadi, maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi lautan kita saat itu. Sungguh miris, bukan? Sampah plastik memiliki karakteristik yaitu sulit untuk terurai secara alami, atau bisa dikatakan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menguraikannya. Itu pun tidak bisa terurai secara sempurna karena sampah plastik akan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang biasa disebut dengan mikroplastik. Sampah plastik dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan baik di daratan maupun di lautan. Sampah plastik yang dibuang sembarangan di daratan lama-kelamaan akan tertimbun oleh tanah. Hal itu akan mengakibatkan pencemaran tanah seperti menurunnya kualitas kesuburan tanah, mengganggu aktivitas makhluk hidup yang ada di tanah tersebut. Sampah plastik yang dibakar di tempat terbuka justru akan menghasilkan gas-gas yang berbahaya seperti karbon dioksida, CO2, dan karbon monoksida atau CO. Dan hal itu akan menjadi sumber dari pencemaran udara. Sampah plastik yang dibuang di sumber perairan seperti sungai akan mengakibatkan pendangkalan pada sungai tersebut, sehingga volume air dalam sungai tersebut akan naik. Ditambah lagi jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, maka air di sungai tersebut akan meluap ke daratan dan mengakibatkan banjir. Biasanya sampah yang dibuang di sungai akan bermuara ke lautan. Hal itu juga akan berdampak pada terganggunya ekosistem yang ada di laut. Dilansir dari Dutch World, terdapat 5 negara pemasok sampah plastik ke laut terbesar. Peringkat pertama diduduki oleh Cina atau Tiongkok. Peringkat kedua diduduki oleh Indonesia, disusul oleh Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka. Dari rata-rata 3,8 juta ton per tahun sampah yang dihasilkan Indonesia, sekitar 87% atau 3,2 ton juta sampah dibuang ke laut lepas. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, terdapat sebuah berita yang mengejutkan bahwa terdapat seekor paus sperma yang terdampar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Paus dengan panjang sekitar 9,5 meter dan lebar 1,85 meter ini ditemukan terdampar dalam keadaan mati. Yang lebih mengejutkan lagi, perut dari si paus sperma ini memuat 5,9 kg sampah plastik dari berbagai jenis. Berita terdamparnya paus sperma ini menjadi bukti nyata bahwa sampah plastik merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem yang ada di laut tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Salah satu tindakan sebagai bukti nyata, bukti upaya kita mengurangi sampah plastik adalah mengurangi penggunaan sumber-sumber yang menghasilkan sampah plastik. Adapun langkah-langkah dan tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik antara lain: yang pertama, kurangi penggunaan kantong belanja kresek. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali dan lebih ramah lingkungan. Yang kedua, kurangi penggunaan botol kemasan mineral.
Kita bisa menggantinya dengan menggunakan botol minuman yang bisa dipakai berulang kali atau tumbler. Ketiga, kurangi penggunaan sedotan plastik. Kita bisa menggantinya dengan sedotan yang terbuat dari stainless steel atau sedotan yang terbuat dari bambu. Yang keempat, stop pembuangan sampah secara sembarangan. Stop bakar sampah, karena hal itu sama saja kita dengan mencemari lingkungan kita. Yang kelima, kita bisa mendaur ulang sampah plastik yang ada di sekitar kita sesuai dengan kreativitas kita menjadi barang yang lebih berguna yang memiliki nilai jual tinggi. Mari kita selamatkan bumi kita, mari kita jaga dan peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Salam konservasi. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.